Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan selamat hari Jumat Agung. Kita akan beribadah bersama-sama. Namun sebelum memulai, kita akan mendengarkan pujian dari Bapak Suyatno, wilayah Mendosari 5. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sugeng enjang matur nuwun wekdal ingkang kaparingaken kula badhe nglakon ijeng saking pesamuan ingkang sampun kita asring idungaken nggih menika seda sengsaranipun Gusti Yesus ingkang mekaten napa saestu rasampean mili ing Golgota saking kajeng pamondangan mili ing Golgota krana kula Gusti disengsara seda wonten ing Golgota saestu krana kula iki padha kang kabeh sekawan kemawon soalnya kalih dika makin gak sami ngantuk. Surya kados boten betah nyorotken padange nalika putrane Allah nombokken gesange krana kula Gusti disengsara seda wonten ing Golgota saestu krana kula. Matur nuwun sugeng ibadah sing ndarep pasramen kula. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memasuki Jumat Agung, hari penghayatan kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Lihatlah, Dia yang menderita diarak dan didera menuju kematian. Di tengkorak, itu tempatnya. Marilah bersama dengan Dia yang menderita bagi dunia. Memancar
dosa, kesalahan, dan penderitaan kitalah yang ditanggungnya. Penderitaannya memampukan kita untuk datang dalam ibadah kali ini dengan pengakuan. Penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Ketakutan dalam menghadapi penderitaan membuat kita diligas oleh keadaan. Setiap orang ingin menghindari penderitaan, namun dalam kenyataan penderitaan menjadi bagian dari kehidupan. Dan saat derita datang, tak seorang pun dapat menolaknya. Jika saat ini saudara-saudari sedang mengalami penderitaan dan beban yang begitu berat, mari datanglah kepada Allah. Marilah bersama kita renungkan sabda Tuhan dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jemaat dipersilahkan untuk berdoa. Marilah kita meminta rahmat Allah agar bisa meneladani Tuhan Yesus, hidup dalam kasih
Kita mengakui bahwa kita tidak sempurna, kita rapuh, sehingga belum bisa melakukan kasih saat ini. Kita awali dengan menerima kasih Allah yang paling agung yang sudah diberikan untuk kita. Bersama kita menaikkan pujian, Aku wong kang dosa. Mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan kerinduan dan pengakuan akan keterbatasan umat-Nya. Pertobatan yang dinyatakan secara tulus akan memulihkan. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan dan penebusan dosa melalui karyanya yang agung dan mulia. Saat ini terimalah anugerah Allah dari kitab Yesaya 53 ayat yang keempat. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Begitu besar anugerah-Nya dinyatakan bagi kita,
melalui penderitaan dan kematian yang kita ingat sekarang ini, mengajak kita untuk tidak sia-siakan bahkan ragukan pengorbanannya bagi kita. Tetaplah tekun dan setia sampai kita kembali kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Allah besertamu. Dan besertamu juga. Dari Tuhan
Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami bersatu hati dalam ibadah Jumat Agung, menghayati pekan suci, waktu di mana Kristus Yesus menyerahkan dirinya sebagai penebusan dosa-dosa manusia. Kami turut menghayati penderitaan yang Kristus alami, melalui ibadah yang kami selenggarakan pada saat ini. Kami adalah umat yang berdosa yang terus membutuhkan pertolongan Tuhan. Maka di dalam kami beribadah, kami memuliakan nama-Mu, kami memohon ampun, dan kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kiranya melalui sabda-Mu pada pagi hari ini, semakin membawa kami dalam penghayatan akan kebesaran Kristus yang telah dinyatakan. Kiranya Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kami panjatkan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini diambilkan dari kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-18, ayatnya 28 sampai dengan selesai, lalu dilanjutkan Injil Yohanes 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-37. Namun akan saya bacakan hanya dari Injil Yohanes 19 ayat 17 sampai dengan yang ke-37. Injil Yohanes 19 ayat 17 sampai 37 yang demikian sabda Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan Dia. Bersama Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, Akulah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis, tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membuatnya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya."
Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu, yang bersaksi dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Jumat Agung atau kita hayati sebagai hari kesengsaraan atau penderitaan Yesus, di mana ia telah disalibkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, adakah di sini yang pernah mengalami penderitaan seperti Yesus? Atau adakah di sini yang merasa hidupnya menderita? Tidak ada. Berarti semua jemaat Tuhan di GKJ Salib Putih semuanya bahagia, nggih? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, siapa yang mau menderita? Boleh acungkan tangan? Mboten nonton. Sapa wonge sing gelem menderita gitu? Penak-penak teng omah,
ngumpul kalih keluarga, seneng guyang-guyu, hahaha. Tetapi Bapak Ibu, kita mari melihat. Saya membaca sebuah artikel mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir 10 hingga 20% remaja di Indonesia itu mengalami penderitaan. Ada istilahnya, ada gangguan kesehatan mental yang remaja. Yang Bapak Ibu kayaknya berarti aman-aman saja, atau mungkin karena belum diteliti. Kebanyakan terjadi karena adanya perundungan di sekolah atau dibully, adanya kejadian-kejadian kekerasan seksual, ada juga dengan penggunaan zat-zat tertentu, trauma di masa kecil, dan juga ada hal-hal yang lain yang mempengaruhi dia, sehingga sedikit-sedikit wah mentalku kena ki. Ada yang anak muda suka begitu sekarang, dirasani sithik wah mentalku kena ki, aku ra siap. Diseneni sithik wah mentalku kena ki, aku ra siap. Kalau cerita orang-orang tua zaman dulu, bahkan sampai harus dipukuli sama yang lebih tua, dihajar, bakoh, sampai bisa melahirkan kita yang muda-muda. Tetapi kemudian generasi, mungkin dari generasi saya ke bawah, disengai sithik wae wis menderita. Aku wis kena, aku butuh healing, aku kudu ngaso. Ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu dan Saudara. Beberapa tahun terakhir kemudian saya membaca 10 bahkan sampai 20% remaja di Indonesia mengalami gangguan mental. Di zaman kita mungkin tidak bisa melihat penderitaan seperti yang terjadi pada zaman Yesus, yang Yesus alami sendiri pada saat itu. Tetapi bukan berarti tidak ada penderitaan. Tadi satu contoh kasus di usia remaja pemuda demikian. Apakah kemudian para bapak-bapak, ibu-ibu dan simbah-simbah tidak mengalami penderitaan? Biar imbang dan adil, juga merasakan penderitaan. Mungkin mereka juga menderita, wah anak aku kandhanane saiki angel ya, ora kaya jamanku dhisik cek ben cilik. Ra iso dikandani, dikerasi ngelawan dan lain sebagainya. Nyawangan wis judeg. Persoalan. Dan mungkin hal-hal yang lain Bapak Ibu dan Saudara yang dialami bisa menimbulkan aku merasa menderita pada saat ini. Nah, ini persoalan-persoalan konkret yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita mau mencoba membandingkan dengan peristiwa penderitaan yang Yesus rasakan, kira-kira lebih menderita siapa? Panjenengan atau Yesus pada saat itu? Walaupun kadang kita mengatakan, wah aku urip sing paling rekoso, aku adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Kalih nangis-nangis teng kamar ngrungokke lagu rohani. Tetapi jikalau kita mau membandingkan dengan penderitaan Yesus yang terjadi pada saat itu, kita tidak ada sebagian kecil, terlampau jauh antara penderitaan yang kita rasakan atau kita anggap kita sedang menderita dengan penderitaan yang Yesus lakukan. Bapak Ibu dan Saudara, teks kita tadi saya katakan dari Injil Yohanes 18 dan 19. Tadi kalau saya baca mungkin kita menderita, mendengarkannya lama sekali. Nah, maka saya mengurangi penderitaan mungkin.
Tetapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan tidak mungkin menderita. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui Yohanes 18 sudah mulai diceritakan bagaimana kronologis penderitaan Kristus terjadi, penderitaan Yesus terjadi. Ada banyak hal-hal yang kemudian menjadi bagian dalam peristiwa tersebut. Ketika sebelumnya Petrus sendiri pernah menyangkal Yesus. Lalu kemudian Yesus harus diadili di ruang yang katanya ruang pengadilan, tetapi tidak ada keadilan. Bahkan Pilatus sendiri dia tidak melihat di mana letak kesalahan orang ini. Tetapi karena tekanan dari ribuan, mungkin banyak orang pada saat itu, dia tidak berani untuk mengatakan dia tidak bersalah. Ruang yang katanya tempat untuk mengadili, tetapi tidak ada keadilan di sana bagi Yesus. Tekanan dari berbagai suara itu sudah membuat desakan-desakan yang mengerikan. Perjalanan derita Yesus yang dialami begitu bertubi-tubi masih harus dilanjutkan kembali dengan memikul salib dalam keadaan yang tidak berdaya. Sebelum beban salibnya yang berat sudah dipukuli dengan mahkota duri, bahkan diludahi. Kondisi fisik sudah tidak lagi kuat seperti sebelumnya. Tetapi kemudian dia harus memikul itu dalam kondisi yang tidak berdaya, penuh dengan luka. Ada cacian, hinaan, bahkan dia disamakan dengan dua penjahat yang lain. Dilakukan dengan tidak manusiawi. Bapak, Ibu, inilah yang kemudian dilakukan oleh Yesus. Dihakimi dan dihukum dengan tidak manusiawi. Bahkan mungkin lebih kejam dari dua orang yang ada di samping kanan dan kirinya. Pengajaran-pengajaran agama yang disampaikan pada saat itu di ruang-ruang ibadah, semuanya berubah menjadi garang dan penuh dengan amarah, mengubah keadaan. Orang-orang di zaman itu juga mengatakan, para pembesar-pembesar agama, mereka pun juga ikut bagian dalam kemarahan itu. Itu pun masih belum cukup, ketika kemudian penderitaannya masih harus dirasakan kembali setelah dia mati. Pun sedo cek di tikam. Sudah mati tetapi masih harus dipastikan kembali, ditusuk lagi, oh dia sudah mati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kenapa Yesus melakukan penderitaan yang panjang ini? Sebab ia menjalani panggilan penderitaannya. Dia menjalani panggilan penderitaannya. Dia berani menanggung kejahatan, menanggung dosa, dan semua hal yang menekan kehidupan umat manusia. Kalau tadi di awal ada video diputarkan sekilas, kita bisa membayangkan bagaimana kondisi pada saat itu. Hal ini semua dilakukan agar tekanan dalam kehidupan umat manusia akan menjadi dibebaskan, manusia dimerdekakan. Yesus menderita untuk kemerdekaan manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang bisa kita lihat melalui teks kita bersama pada saat ini?
Dalam perjalanan derita yang dialami Yesus, dia tidak menyalahkan keadaan pada saat itu. Dia tidak menyalahkan Bapa, dia tidak menyalahkan siapapun. Hal ini mungkin berbeda dengan kita. Kalau kita menderita, mungkin kita akan mencari teman, biar ikut sama-sama menderita. Atau kita akan menyalahkan orang lain agar penderitaan kita bebas. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Dia tidak menyalahkan siapapun. Dia menikmati penderitaan yang dialaminya. Dia rasakan sendiri di situ. Bahkan dia melakukannya dengan tertuju kepada Bapa dan bagi manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, penderitaannya yang mulia ini tentu menjadi sebuah ajakan bagi kita agar juga turut di dalam penderitaan seperti yang Yesus alami. Satu sisi peristiwa penderitaan ini akan memulihkan kita, membebaskan kita, tetapi satu panggilan kita pun juga harus merasakan penderitaan itu dalam kehidupan. Bong Yesus saja sudah menjadi teladan menderita, maka maukah kita saat ini menderita untuknya dalam kehidupan sehari-hari? Untuknya kita aplikasikan pada sesama kita. Maukah kita menderita bagi sesama kita? Terkadang kita lebih memilih peduli terhadap kepentingan kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, yang berikutnya adalah percayakan hidup ini kepada Tuhan. Sebagaimana Yesus yang mampu menghadapi jalan deritanya, begitu juga kita ketika panjenengan dan saya siap untuk menderita, percayakan hidup ini pada Tuhan. Sebab peristiwa kematian itu kemudian akan memulihkan umat. Serta berikutnya, temukan makna di balik derita. Temukan makna di balik derita. Penderitaan menjadi salah satu cara untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Siapa di sini yang kalau bersedih atau penuh dengan pergumulan berdoa, jenengan dungane kalih sinten? Penderitaan menjadi salah satu cara untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita masih berharap kepada Tuhan, maka kita bisa menemukan makna di balik derita yang kita hadapi. Dan hari ini kita bersama menyambut Jumat Agung dengan perjamuan kudus. Jumat Agung ini mengajak kita untuk tidak takut menghadapi penderitaan-penderitaan yang terjadi. Beberapa persoalan atau kasus terjadi, saya sampaikan di awal. Inilah persoalan kita sekarang. Justru dengan kita semakin mendengarkan, semakin melihat, tetapi kadang-kala kita tidak mau menyaring, kita tidak mau menimbang-nimbang, akhirnya membuat kita menjadi mudah untuk jatuh. Sedikit-sedikit, wah mentalku kena, wah aku tidak siap, aku tidak ingin disakiti. Kadang-kala membuat kita merasa menjadi orang yang paling tersakiti dalam kehidupan ini. Hari ini kita diajak untuk jangan takut. Artinya ada keteguhan hati dalam melaksanakan hidup ini. Ada kekuatan iman yang mendorong kita.
Apapun perjalanan kehidupan, nikmati itu. Kita tidak lebih menderita dari Yesus. Berjalanlah dengan tetap tekun, dengan tetap setia, melalui iman yang kuat kepada Yesus Kristus. Sakramen perjamuan kudus kemudian juga menjadi ajakan atau panggilan bagi kita untuk siap ikut merasakan penderitaan seperti yang telah Yesus kerjakan. Menjadi satu bagian dalam Kristus saat kita menerima roti dan anggur, bukan sekedar menyegarkan iman, tetapi memantapkan diri kita untuk siap melakukan tugas panggilan yang berat dalam kehidupan ini. Selamat menghayati Jumat Agung dan bersukacitalah di Paskah mendatang. Kasih Kristus ada pada kehidupan saudara. Amin. Saat hening bagi kita. Dalam hening kita akan diiringi oleh saudara-saudara kita dari paduan suara gemas sibaut yang akan mempersembahkan pujian.
Jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah dan kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga, sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Mari kita berdoa. Kami menghayati serta menyambut Jumat Agung dengan sakramen perjamuan kudus, mengingatkan akan kesengsaraan dan penderitaan Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dan memulihkan kehidupan manusia. Di dalam kami menerima sakramen perjamuan, maka kami menjadi bagian penting dalam karya keselamatan Allah. Kami dipanggil untuk semakin merendahkan hati, dipanggil untuk saling mengampuni, dipanggil untuk saling membasuh kesalahan-kesalahan saudara-saudara kami. Kami bersiap diri menerima sakramen perjamuan kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya sebagai berikut. Apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Umat dipersilahkan untuk menguji diri pribadi.
Kidung pasaman Kristen lami sansaranipun Gusti. Roti dan anggur ini menjadi tanda persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus, serta mengingatkan kita akan tebusan yang sempurna yang telah Yesus lakukan melalui pengorbanannya di kayu salib. Kini terimalah dan hayatilah sebagai pengampunan dosa dalam kehidupan. Roti ini adalah tanda persekutuanmu dengan tubuh Kristus. Kini terimalah dan makanlah dengan mengingat tebusan yang sempurna yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus.
Apakah Bapak Ibu sudah menerima semua? Terimalah roti ini dan makanlah dengan mengingat tebusan yang sempurna sebagai pengampunan dosa saudara. Anggur dalam cawan ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah ditumpahkan bagimu sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Kini terimalah dan minumlah dengan yakin dan percaya penebusan dosa ada bagi saudara.
Apakah Bapak Ibu sudah menerima semua? Terimalah anggur ini dan minumlah dengan mengingat tebusan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa saudara. Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan mengucapkan di dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus kehidupanmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Wonten darah suci mancur. bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan menaikkan pujian
Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, yang mati dan bangkit untuk kehidupan manusia, kami ada di tempat ini untuk menghayati Jumat Agung. Kami menerima sakramen perjamuan kudus, serta kami bersiap diri untuk menjadi pelaku sabdamu dalam kehidupan. Kami bersyukur sebab Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa melakukan ini semua. Biarlah dalam kesatuan hati ibadah kami semakin menjadi pengikut Kristus yang tekun dan setia. Kami bersyukur atas ibadah ini dapat terselenggara dengan baik. Kami bersyukur atas tuntunan Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami hari demi hari. Biarlah hati yang terus beribadah selalu kami nyatakan dalam kehidupan. Hati yang terus berdoa selalu kami nyatakan. Hati yang terus memuliakan nama-Mu pun turut kami nyatakan. Ya Allah, bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang kami dapatkan pada saat ini. Kiranya semakin menguatkan kami untuk menjadi umat yang juga turut siap menderita dalam kehidupan, melihat penderitaan yang lain, terpanggil untuk hadir dan menjadi penghibur, menjadi penolong, serta menjadi jalan Tuhan untuk memulihkan penderitaan lian. Juga dalam penderitaan kami, setiap pergumulan hidup yang kami jalani,
Ya Allah, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kami bersyukur jikalau saat ini melalui ibadah kami dipersatukan, kami memohon pertolongan dan kami berdoa supaya kebersamaan persekutuan tetap kami nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kehidupan bersama kami satu dengan yang lain, melalui persekutuan-persekutuan kecil, kelompok-kelompok PA, kami nyatakan kebersamaan itu dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk gerejamu, GKJ Salib Putih, dengan segala ruang pelayanan yang dimiliki, Pepantan Pandanan, Pepantan Tetep, Pepantan Warak, Kali Beji. Berkati dan pakailah setiap ruang pelayanan ini menjadi bagian terpenting dalam pemberitaan kabar baik di kehidupan. Pakailah seluruh umatmu untuk bisa menyelaraskan kehidupan dalam situasi yang damai yang membawa sukacita, melalui setiap kebersamaan yang dibentuk dalam bermasyarakat. Bila setiap kehadiran kami dapat menjadi terang dan garam, kami berdoa, kiranya Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan yang ada di GKJ Salib Putih, para majelis gereja yang Engkau utus untuk melayani, terbentuknya bidang komisi, serta bagian pelayanan yang lain yang mempersiapkan gedung gereja untuk kami beribadah, yang merangkai bunga, yang menjaga keamanan kami, dan segala bentuk pelayanan yang lain. Berkatilah Tuhan. Kami percaya Engkau akan bersama-sama dan membersamai mereka setiap waktu dalam setiap perjalanan hidup yang boleh mereka jalani. Biarlah pelayanan pun boleh terus dinyatakan, baik untuk gereja maupun bagi kehidupan yang ada. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, untuk semua usia Tuhan berkati, Tuhan pakai, sehingga kedamaian boleh menjadi bagian terpenting yang terus kami upayakan dan kami nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa untuk setiap usaha jemaat, baik itu pekerjaan ataupun hal-hal yang lain yang sedang mereka upayakan. Kiranya Roh-Mu membersamai dengan mereka, sehingga semangat terus bertumbuh dan ucapan syukur ada di dalam hati masing-masing. Kami juga berdoa, jikalau di antara kami saat ini ada yang dalam kondisi lemah fisik, cuaca yang tidak menentu membuat kami mudah untuk jatuh, berkati dan pulihkan kami yang sakit. Tolong kami. Kami juga berdoa dengan setiap pergumulan kami masing-masing, beban kesulitan yang kami hadapi, yang kami tidak mampu menghadapinya sendirian, kami menyerahkan kepada Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus membersamai mereka dalam menyelesaikan setiap pergumulan-pergumulan hidup, menuntaskan dan bangkit dari kondisi yang sulit. Roh-Mu hadir menjadi penghibur serta menguatkan mereka.
Ya Allah, kami berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta Emeritus Waluya Sejati. Kiranya berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan keluarga besar. Engkau memberkati masing-masing dan memakai semua untuk menjadi pelayan Tuhan dengan segala hal yang boleh dikerjakan. Juga kedamaian ada di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ya Allah, kami terus berdoa untuk kehidupan kami ke depan. Kami tidak pernah mengerti apa yang akan terjadi, maka kami membutuhkan pertolongan-Mu, supaya kami terus disiapkan dan dimampukan untuk menjalani segala bentuk kehidupan. Dalam sukacita kami bersyukur, dalam duka dan kesedihan kami dapat bersyukur. Dan hidup kami hanya terarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus kami berdoa untuk penyelenggaraan Pesparawi 2024 di bulan Oktober mendatang. Kiranya Tuhan membersamai panitia, majelis, dan juga jemaat untuk kami bersama-sama mempersiapkan penyelenggaraan Pesparawi. Kami memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau mencukupkan apa yang menjadi setiap kebutuhan kami. Engkau melancarkan segala sesuatu yang kami persiapkan. Biarlah Roh-Mu yang kudus berkarya atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas hidup yang Engkau bagikan. Kami bersyukur atas setiap perjalanan yang telah kami lalui. Kami selalu naikkan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah
Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah Jumat Agung pada saat ini, kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan kepada Tuhan yang telah kita persiapkan masing-masing. Ungkapan syukur akan kita nyatakan dengan menaikkan persembahan. Kita melandasi ucapan syukur ini dengan firman Tuhan sebagaimana dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma 12 ayat 1 demikian. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita akan mengumpulkan persembahan diiringi nyanyian bukan karena upahmu. Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa persembahan. Doa Bapak Ibu kami hantarkan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat serta penyertaan Tuhan di dalam kami mengadakan ibadah Jumat Agung, dan juga persembahan syukur perjamuan kudus pada saat ini. Kiranya persembahan kami Tuhan terima, Tuhan sucikan, sehingga boleh menjadi sarana kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini, terkhusus di GKJ Salib Putih.
Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan. Kiranya Tuhan juga berikan kebijaksanaan, berikan tuntunan dan rasa takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini boleh untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Tuhan, kami juga mengucapkan syukur atas ibadah ini, sehingga boleh berjalan lancar tanpa halangan yang berarti dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan sertai kami, baik yang dekat maupun yang jauh, sehingga boleh sampai di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat, sehat, dan penuh sukacita. Tuhan, apabila di dalam kami mengadakan ibadah Jumat Agung ini dan juga pelayanan perjamuan kudus, ada kekurangan, terselip dosa kami mohon pengampunan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami ikat dan kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah ya Tuhan, nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Di saat penderitaan menghampirimu, pandanglah salib Kristus. Tetaplah setia agar hidupmu dipulihkan, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Allah menginginkanmu menjadi saksi bagi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus. Pujilah Tuhan Allah dimanapun engkau diutus untuknya. Kami memujinya senantiasa. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Pergilah dalam sukacita, teruslah berjalan dan ingatlah sabda Tuhan, bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jalanilah hidup dalam rasa syukur, tekun, dan setialah melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dalam setiap langkah juang saudara. Amin. Derita penuh
Tuhan.